Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda masa silam menggelorakan kehendak bersatu. Hari ini rayakanlah Indonesia tanpa ragu. Pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata menjawab semesta Indonesia. Dewan juri, panitia, dan peserta yang berbahagia. Kami pemuda dari Cem Fashion siap berkontribusi dalam menciptakan stabilitas ekonomi Indonesia melalui karya kami yang bertajuk Cem Fashion, strategi digitalisasi mikrokredit melalui linkage program terintegrasi fintech sebagai stabilisator ekonomi. Sebetulnya, pemerintah sudah menganggarkan hampir 700 triliun rupiah untuk menangani COVID-19 termasuk pada kegiatan ekonomi, agar usaha kecil dan menengah tidak kehabisan nafas. Namun, penyerapan anggaran masih rendah. Berdasarkan data hampir 97% tenaga lapangan kerja diperoleh dari sektor UMKM. Lebih lanjut, usaha mikro memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto yakni menyumbang hingga 8.573,9 triliun atau 57,8% dari total produksi domestik bruto di Indonesia pada tahun 2018. Tentu ini berimplikasi kepada meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, dalam situasi pandemi ini, usaha mikro banyak memiliki masalah untuk berkembang. Hal ini dikarenakan efek pandemi membuat penjualan menurun akibat pengupayaan social distancing di kalangan masyarakat. Akibatnya, banyak usaha mikro yang gulung tikar dari fenomena COVID-19 saat ini. Memang solusi yang paling konkret untuk memajukan usaha mikro di situasi pandemi seperti ini adalah dengan merevitalisasi sistemnya dari yang offline menjadi online. Namun di sisi lain, keterbatasan modal usaha juga membuat pelaku usaha menjadi sulit berkembang. Sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memajukan usaha mikro. Salah satunya adalah dengan menambah subsidi pada program KUR diperbankan untuk membiayai para pelaku usaha mikro agar berkembang. Namun berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 70% usaha mikro justru tidak mendapatkan modal usaha dari perbankan. Ironisnya, sebanyak 40% usaha mikro justru mendapatkan modal usaha dari pihak non-perbankan atau biasa disebut rentenir. Dengan adanya fenomena di awal tadi membuat pertanyaan mengarah kemana program KUR yang telah digagas oleh pemerintah. Mengapa fenomena seperti ini bisa terjadi? Untuk menjawab studi kasus tersebut, kami memiliki dua data sebagai berikut. Yang pertama, merujuk pada data dari Bank Indonesia mengenai proporsi pembagian KUR, ternyata hanya sekitar 22% program KUR yang dinikmati oleh usaha mikro. Padahal jumlah usaha mikro dibandingkan dengan UMKM sebesar 98,70%. Kemudian yang kedua, merujuk data yang diperoleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2016 menyatakan bahwa jumlah lembaga keuangan di suatu provinsi ternyata berkorelasi positif dengan proporsi penerima KUR. Artinya, semakin banyak lembaga keuangan yang ada, semakin besar pula proporsi warga penerima KUR. Begitu juga sebaliknya. Dari dua data tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat dua permasalahan. Yang pertama adalah kesenjangan informasi yang diperoleh antara pihak perbankan dengan usaha mikro. Pihak perbankan tidak mengetahui informasi finansial usaha mikro, serta usaha mikro dipersepsikan sebagai sektor bisnis beresiko gagal yang tinggi. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihak perbankan membutuhkan informasi finansial yang lebih detail terkait kelayakan usaha mikro. Kemudian yang kedua adalah terbatasnya jumlah lembaga keuangan di kawasan tertentu, yang membuat perbankan tidak dapat menjangkau usaha mikro. Keterbatasan jumlah lembaga keuangan juga berimplikasi kepada sulitnya akses usaha mikro ke perbankan dan lamanya proses registrasi serta validasi. Sebenarnya untuk menjawab permasalahan kedua, pemerintah melalui OJK telah menerapkan Branch Banking System dengan program layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif atau biasa disebut Laku Pandai. Namun meskipun mampu meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat, program ini masih memiliki beberapa masalah. Masalah pertama adalah kurangnya program kredit mikro. Karena program ini lebih berfokus pada transaksi penyetoran uang dan transfer uang melalui pembukaan di rekening bank. Permasalahan kedua adalah mengenai eksklusivitas dari agen. Saat ini agen hanya boleh bekerja sama dengan satu bank umum saja, sehingga alternatif pilihan menjadi terbatas. Kemudian untuk menjawab latar belakang masalah yang telah dipaparkan tadi, kami memiliki potensi-potensi yang menunjang adanya fenomena sebagai berikut.
Yang pertama itu tentang potensi dari sinergi lembaga keuangan mikro atau LKM dan e-money. Salah satu model sinergi yang telah sukses adalah kerjasama M-Pesa, Mobile Money, dan juga Musoni, yaitu sebuah lembaga keuangan mikro di negara Kenya. Model ini berhasil mengurangi biaya transportasi dari penagihan utang kepada masyarakat yang telah meminjam kepada negara. Hasilnya, sumber daya dapat dialokasikan untuk memberikan pelatihan mengenai literasi keuangan kepada masyarakat dan bunga yang diberikan juga dapat diturunkan. Potensi yang kedua tentang adanya lembaga fintech untuk credit scoring. Saat ini sudah banyak lembaga perusahaan teknologi finansial yang dapat melakukan penarikan kredit atau penilaian kredit dengan pendekatan Machine Learning and Big Data and Advanced Analytics atau BDAA untuk menilai kelayakan dari setiap peminjam. Contohnya di Indonesia adalah perusahaan fintech Amarta yang dapat memberikan penilaian terhadap nasabah yang bersifat unbanked dengan pemberian grade. Dengan demikian, semakin tinggi grade yang diberikan, maka bunga yang diberikan juga akan semakin rendah. Berdasarkan studi kasus, latar belakang permasalahan dan potensi yang telah dipaparkan tadi, maka kami berinisiatif menggagas sebuah program yang kami beri nama Chamfashion, strategi digitalisasi mikrokredit melalui linkage program terintegrasi fintech sebagai stabilisator ekonomi. Dengan adanya Chamfashion ini memungkinkan penyaluran mikrokredit untuk usaha mikro menjadi cepat dan tepat. Menjadi cepat karena penyaluran mikrokredit dapat dilakukan secara online atau melalui agen laku pandai, dan menjadi tepat karena mengintegrasikan perusahaan fintech dan juga telekomunikasi dalam proses registrasi pihak usaha mikro dalam mengajukan pinjamannya kepada perbankan. Penelitian yang kami lakukan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dikatakan bersifat eksploratif yang merupakan pengumpulan analisis dan interpretasi data dari riset jurnal secara induktif. Dengan demikian, dapat menyimpulkan konsep dan pola teoritis dari data yang diamati. Secara umum, metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis. Pada tahap ini, kami melakukan analisis terhadap permasalahan sekarang dan melakukan pengumpulan data. Ada dua hal yang dilakukan, yaitu pertama, studi literatur yang digunakan untuk menemukan konsep atau landasan teoritis yang memperkuat gagasan Chamfashion, dan yang kedua adalah studi lapangan. Tahap selanjutnya yaitu desain atau perancangan. Pada tahap ini, kami merancang konsep inovasi sistem efektif dari Chamfashion di Indonesia. Perancangan meliputi tabel, sistem kerja, serta desain review atau testimoni dari Chamfashion. Dalam merancang konsep ini, perlu dibuat perencanaan yang mencakup tujuan sistem Chamfashion, sasaran Chamfashion, dan deskripsi lengkap cara kerja Chamfashion. Tahap selanjutnya adalah development atau pengembangan. Setelah selesai melakukan perencanaan program Chamfashion, selanjutnya akan lakukan tahap pengembangan Chamfashion melalui pengujian komparasi dari perbankan, usaha mikro, dan fintech untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki dari sistem linkage program dan akan disempurnakan pada tahap selanjutnya. Yang keempat adalah implementation. Kami akan mengimplementasikan program Chamfashion ini dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan seperti LKM, bank umum, usaha mikro, dan program dari pemerintah sebelumnya. Dan tahap yang terakhir adalah evaluasi program Chamfashion, sehingga dapat dikembangkan dan diteliti lebih lanjut agar fungsi dan kegunaannya lebih optimal. Untuk skema penyaluran mikrokredit yang lebih lengkap akan divisualisasikan dalam bentuk gambar berikut. Berdasarkan gambar di samping, ada 6 tahapan pengajuan kredit, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah proses pengajuan simpanan atau kredit. Pelaku usaha mikro hanya perlu datang ke agen lembaga keuangan. Pihak agen akan memverifikasi data nasabah seperti KTP, nomor telepon, KK, dan rekening listrik. Kelengkapan data ini yang kemudian langsung dikirimkan ke bank secara digital. Bila usaha mikro belum memiliki rekening bank, maka pihak agen akan membuatkan rekening bank dan dapat langsung diakses menggunakan data yang telah diverifikasi. Setelah melakukan verifikasi data, pihak agen akan memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro, yakni sesuai dengan jumlah dana yang diperlukan. Kebutuhan dana ini akan dipenuhi oleh dana kur, baik dari LKM, yaitu melalui linkage program, maupun bank umum. Pihak agen akan mengirimkan data pelaku usaha mikro ke lembaga keuangan terkait setelah pelaku usaha mikro setuju dengan syarat dan ketentuan produk kredit.
Selain sebagai pihak kolektivitas, pihak agen juga diwajibkan memberikan pendidikan literasi keuangan, seperti memberi informasi produk keuangan, pengelolaan finansial, dan pengembangan bisnis. Misalnya, agen memberikan database mengenai mitra bisnis kepada usaha mikro untuk membantu mengembangkan bisnis mereka. Selanjutnya, mengenai persetujuan lembaga keuangan, nasabah dapat mengetahui apakah kreditnya akan diterima atau tidak pada hari yang sama ketika lembaga keuangan yang bekerja sama dengan perusahaan fintech telah menerima serta mengelola data nasabah yang diberikan oleh agen, seperti melalui pemberitahuan dari email atau dari nomor telepon seluler. Adapun skema perusahaan fintech dalam mendapatkan informasi finansial nasabah dapat ditujukan dalam gambar berikut. Ketika pengajuan disetujui, pinjaman akan disalurkan oleh bank melalui rekening pelaku usaha mikro yang dapat diakses melalui telepon seluler. Pinjaman ini dapat dicairkan di agen lembaga keuangan terdekat. Tahap 5. Pembayaran cicilan atau kredit. Nasabah dapat membayar kredit secara berkala dengan SMS atau aplikasi pembayaran kredit seperti mobile banking tanpa harus datang ke bank. Ketika mendekati jatuh tempo batas pembayaran kredit, pelaku usaha mikro dapat diingatkan melalui notifikasi yang ada pada SMS atau aplikasi untuk membayar jika saldo cukup atau mengisi saldo jika saldo kurang. Perusahaan telekomunikasi akan membantu proses permintaan dari nasabah dan selanjutnya lembaga keuangan akan menerima dana. Tahap ke-6, evaluasi pembayaran kredit. Usaha mikro dievaluasi dari kelancaran pembayaran kredit. Pembayaran yang lancar akan mempermudah mereka untuk mengajukan kredit ke depannya. Performa agen dinilai dari skor umpan balik yang diberikan usaha mikro melalui SMS atau aplikasi. Berikut ini contoh evaluasi pembayaran kredit oleh Cemfashion. Terlihat bahwa apabila mendapatkan penilaian yang baik, agen akan diberi komisi. Dan apabila mendapatkan penilaian yang buruk, agen akan diberikan peringatan hingga dicabut izin beroperasinya. Sebagai kesimpulan, adanya Cemfashion ini menjadi bentuk penyesuaian terhadap program pemerintah, yakni social distancing. Karena program ini sebagian besar dilakukan secara online, dan dengan Cemfashion diharapkan dapat menciptakan stabilitas ekonomi Indonesia melalui inklusivitas keuangan digital terutama di era pandemi saat ini. Selain itu, gagasan kami juga mendukung Sustainable Development Goals ke-8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Demikianlah penjelasan mengenai gagasan kami. Kedepan kami juga akan menginovasikan program Cemfashion ini dengan lebih spesifik ke produk-produk rekomendasi khusus yang dapat menguntungkan bagi usaha mikro, perbankan, dan juga perusahaan fintech. Dengan demikian, program ini dapat meningkatkan inklusivitas ekonomi digital secara signifikan. Kami dari tim Cemfashion Universitas Negeri Semarang mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak. Semoga video dan juga karya ini dapat bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.